di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur. Namun seolah tak pernah terbangun dari mimpinya yang kelabu. Hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia tumbuh di ganggang sempit, beratap langit-langit bocor, dan berdinding papan lapuk. Sejak kecil, Ardi tahu betul arti lapar, arti dingin yang menusuk, dan arti tatapan meremehkan dari dunia. Ibunya, seorang penjahit upahan, bekerja siang malam hingga jemarinya kasar dan matanya cekung, hanya untuk memastikan ada sepiring nasi di meja walaupun seringkali hanya nasi tanpa lauk. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Ardi dan ibunya dengan tumpukan utang dan kenangan pahit. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Ardi sudah bangun. Bukan untuk bermain, melainkan untuk membantu ibunya, atau sekadar mencari barang bekas di tumpukan sampah. Tubuhnya kurus, namun matanya memancarkan api tekad yang tak pernah padam. Ia seringkali mencuri dengar pelajaran dari jendela sekolah yang terbuka, mengumpulkan remah-remah ilmu dari buku-buku bekas yang ditemukan di tempat sampah. Ardi bermimpi. Ia bermimpi tentang hidup yang lebih baik, tentang rumah yang layak, tentang senyum ibunya yang tak lagi diwarnai lelah. Suatu hari, Ardi menemukan sebuah buku fisika tua di antara tumpukan kardus bekas. Walaupun halaman-halamannya menguning dan beberapa robek, Ardi melihatnya sebagai harta karun. Ia membacanya di bawah cahaya lampu jalan yang redup, atau di siang hari saat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Rumus-rumus yang rumit, teori-teori fisika yang asing, semuanya menjadi tantangan yang menyenangkan baginya. Ardi memiliki bakat alami untuk memahami hal-hal yang kompleks. Namun, hidup di permukiman kumuh tak pernah mudah. Suatu malam, demam tinggi menyerang ibunya. Ardi panik. Ia berlari mencari bantuan, memohon kepada tetangga. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan. Dengan uang hasil menjual semua buku bekasnya, Ardi membawa ibunya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan ibunya butuh obat mahal dan perawatan intensif. Air mata Ardi menetes, membasahi pipi kurusnya. Ia merasa tak berdaya. Dalam keputusasaan, ia mencium tangan ibunya yang terbaring lemah, membisikkan janji bahwa ia akan menjadi orang sukses, akan memberikan kehidupan yang layak bagi ibunya. Janji itu menjadi bahan bakar bagi Ardi. Ia mulai bekerja serabutan. Apa saja yang bisa ia lakukan: mengangkut barang, membersihkan toko, membantu di pasar. Setiap rupiah yang ia dapatkan, sebagian besar untuk obat ibunya, sebagian kecil untuk membeli buku bekas, atau sesekali membeli pulpen dan kertas. Ardi tak pernah lelah belajar. Malam-malamnya dihabiskan untuk membaca, menulis, dan mencoba memahami dunia di luar gang sempitnya. Suatu ketika, Ardi mendengar ada sebuah lomba sains tingkat kota. Hadiahnya cukup besar, bisa untuk membiayai pengobatan ibunya untuk beberapa bulan. Dengan modal nekat dan ilmu otodidaknya, Ardi mendaftar. Tentu saja, ia menjadi bahan tertawaan. Seorang pemuda kumuh yang tak pernah sekolah formal, berani ikut lomba sains melawan anak-anak dari sekolah elit. Namun, Ardi tak gentar. Ia belajar lebih keras, tidur lebih sedikit, dan bermimpi lebih besar. Ia berhasil menciptakan sebuah prototipe alat penyaring air sederhana yang inovatif, yang ia buat dari barang-barang bekas. Ardi memenangkan lomba itu. Bukan hanya hadiah uang tunai, tetapi juga beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan uang hadiah, ia bisa membiayai pengobatan ibunya hingga sembuh total. Ibunya menangis haru, memeluk Ardi erat-erat. Tak percaya bahwa putra kecilnya yang dulu hanya bisa bermimpi, kini telah membuka gerbang masa depan yang cerah. Di universitas, Ardi tetaplah Ardi yang pekerja keras dan pantang menyerah. Ia belajar dengan tekun, selalu menjadi yang terbaik di kelasnya, dan terus berinovasi. Ia mengembangkan alat penyaring airnya menjadi sistem yang lebih canggih dan efisien, yang kemudian diminati oleh banyak investor. Ardi akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Perusahaan teknologi yang bergerak di bidang solusi energi bersih dan pengolahan air. Tahun-tahun berlalu, perusahaan Ardi berkembang pesat, menjadi salah satu yang terkemuka di negaranya. Ardi, yang dulunya hanyalah pemuda kumuh tanpa harapan, kini menjadi seorang CEO muda yang sukses, dihormati, dan dikenal inovatif.
Ia membangun rumah yang nyaman untuk ibunya, memastikan ibunya hidup tenang dan bahagia di hari tua. Ia juga tak pernah lupa akan asal-usulnya. Sebagian besar keuntungannya ia sumbangkan untuk program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan mendirikan pusat pelatihan keterampilan bagi pemuda-pemuda yang bernasib sama dengannya dulu.